Kalau informasi soal QWC sebenarnya gimana ya, mau menyampaikannya itu agak berat. Dalam artian gini, kalau secara personal atau pribadi gimana, kita yang udah QWC nganggapnya itu informasi yang ini mah informasi QWC udah, gue sih udah lulus QWC gitu kan, udah migrasi apalagi. Tapi kalau bagi yang belum, ini jadi sangat penting informasi QWC itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Ini kita ada informasi langsung dari Dr. Cheng Diopan. Di sini sama ya, semua langsung rame itu. Dari P-News ada, terus dari apalagi ini Crypto.com kan ya, Blockchain juga. Kita baca sama-sama aja ya. Gue juga belum baca semua dan bahasanya tuh biasalah agak gimana gitu. Makanya cukup membingungkan ya. Makanya bantu kalau misalkan ada yang mengadun kurang paham. Oke, mudah-mudahan tapi paham ya. Di sini dikatakan oleh P-News, co-founder Cheng Diopan, Dr. Fan telah tentang mengapa QWC sangat diperlukan saat Penetrok masuk Web 3. Ya, itu dikemas ke dalam aplikasi ini pada dasarnya mengikuti pedoman hukum dan peraturan. Ini bukan hanya sesuatu yang kami lakukan untuk jaringan Pi. Seluruh komunitas sebenarnya telah menghasilkan jejaring sosial QWC berskala besar. Oh, ini artinya maksudnya begini. Apa yang dilakukan oleh core team itu loh, apa yang dilakukan oleh komunitas Penetrok itu sebenarnya bukan hanya demi Penetrok saja ya, demi core team saja atau demi komunitas saja. Itu artinya ini QWC yang skala besar itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia, khususnya di bidang ekonomi ya. Seperti itu misalkan. Oke, atau barangkali ada yang lain punya tafsir, silahkan komen aja ya. Ini sebenarnya adalah kontribusi semua orang di jaringan Pi termasuk perintis dunia. Karena memiliki jejaring sosial QWC yang cukup besar memungkinkan dunia untuk dengan mudah menyambungkan alat atau layanan Web 3 yang sebenarnya. Ini juga membantu untuk lebih mudah membangun dengan rantai lain di masa depan atau blockchain lain atau layanan keuangan atau aplikasi jenis Web 3 yang memiliki aspek atau elemen keuangan di dalamnya. Oke, berarti maksud dari QWC itu kenapa gitu, seolah-olah tuh sangat wajib gitu ya. Dan bahkan kalau tidak QWC itu koinnya tidak migrasi yang selama ini ditambang gitu. Karena apa? Karena untuk masa depannya itu akan menjadi lebih mudah katanya menyambung ya dengan layanan Web 3 lainnya dan dengan blockchain lainnya jenis Web 3 yang intinya itu utilitas lah ya gitu. Jadi kedepannya itu kita tidak tahu seberapa luar biasa teknologi khususnya di dunia digital gitu. Makanya mungkin ya bagi seorang Dr. Cheng Diopan itu paham ya kedepannya itu akan menjadi seperti apa. Makanya beliau mengatakan ini seperti ini gitu. Oke, kita coba geser dulu. Itulah mengapa kami harus benar-benar membuat solusi internal. Itu katanya solusi internal nih ya. Internal itu di dalam core team sendiri seperti itu. Karena ini penting bagi filosofi aksesibilitas kami dan ini benar-benar memberikan kontribusi yang sangat besar. Maksud saya di Web 2, inovasi Facebook adalah penggunaan identitas asli, nama asli di jejaring sosial yang memisahkan diri dari ketenaran dan kemakmuran Facebook selama beberapa dekade terakhir. Nah ini ada kalimat-kalimat ini yang soal Facebook ini ada apa ya namanya, kurang jelas lah kalau menurut gua sih. Ini kan terjemahan ya. Jadi maksudnya apa gitu loh, nih gua ulang ya.
Maksud saya di web 2, inovasi Facebook adalah penggunaan identitas asli, nama asli di jejaring sosial yang memisahkan diri dari ketenaran dan kemakmuran Facebook selama beberapa dekade terakhir. Inovasi Facebook adalah penggunaan identitas asli. Oh, jangan-jangan seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Jadi inovasi Facebook itu lebih mungkin ya, ini baru di web 2 nih, lebih detail khususnya di jejaring sosial itu memisahkan diri dari ketenaran. Jadi nggak melulu supaya mudah viral, tapi benar-benar dicek gitu kan, walaupun tidak menggunakan KYC. Maksudnya seperti itu ya gitu. Jadi memisahkan diri dari ketenaran itu dan kemakmuran Facebook selama beberapa dekade. Mungkin maksudnya itu walaupun Facebook tidak menggunakan KYC, tapi web 2 atau inovasi Facebook gitu itu menggunakan identitas asli. Jadi itu web 2 saja ya. Gue juga pernah, makanya nama asli Facebook gue itu Arma Wijaya karena langsung dipintai sama Facebook harus menggunakan nama asli. Nah, mungkin maksudnya seperti itu ya gitu. Oke, kita ke fase selanjutnya dari ini dia. Fase selanjutnya dari web 3. Web 3 berarti orang dapat mengambil kepemilikan. Dalam hal kepemilikan, KYC diperlukan. Itulah mengapa kami membangun jaringan masif ini yang tidak hanya masif, tetapi sebenarnya lebih patuh, tahan masa depan, dan bahkan mudah dicolokkan ke layanan lain. Bahasanya mungkin dihubungkan lah ya, seperti itu, ke layanan lain. Ketenaran dan kemakmuran Facebook ini yang tadi ya. Fase selanjutnya dari web 3. Web 3 berarti orang dapat mengambil kepemilikan. Dalam hal kepemilikan, KYC diperlukan. Ya, betul sekali. Karena kita kayak itu kan nambang koin. Itu kan kalau misalkan mau sebagai keabsahan itu hak kita gitu. Nggak cuma robot-robot saja yang mau meraup keuntungan gitu kan dengan akun palsu. Itu makanya disortir banget sama Kortim itu kan keasliannya. Itu KYC, dengan melakukan KYC itu diperlukan karena ya untuk lebih aman gitu kan, lebih adil. Waktu itu pernah gua bahas soal ini ya. Oke. Itu dari Dr. Cheng. Terus ini juga sama sih, dari V-Blockchain juga sama tuh. Ini yang dari Dr. Cheng juga. Terus ini apa ini? Ini sama dari Dr. Cheng Diopan juga. Ini dari Crypto Laken ya, kalau nggak salah V-Blockchain, benar ini yang tadi. Nah, terus ini dari Pinyus. Ya betul, dari Pinyus. Di mana fokus Anda, di mana kekayaan itu berada. Oke. Enggak jauh sebenarnya. Karena kan bagi yang belum KYC itu maksudnya. Mungkin mudah-mudahan juga kalau yang udah KYC jadi dekat ya. Sementara Pikortim mempromosikan pengembangan ekosistem Pi. Hal itu tidak melupakan karya PQYC. Sudahkah Anda menerima pengingat PQYC? Nah, barangkali ada yang belum di sini, bisa kita lihat, kita artikan sama-sama ya. Ini pengingat katanya, ada ngirimin. Jadi ya sebenarnya Kortim tuh ngirimin ke kita, kita bisa baca sama-sama. Izinkan validator untuk meninjau data Anda, data aplikasi KYC Anda maksudnya. Untuk memproses aplikasi KYC Anda lebih lanjut, kami memerlukan persetujuan Anda untuk mengizinkan validator meninjau data aplikasi KYC Anda. Pergi ke KYC itu. Ini bener banget ya. Mudah-mudahan ini terjadi karena gua nggak dapat undangannya, jadi nggak bisa riset ya. Tapi ini Pinyus, kita bisa lihat gambar penampilan ini dari dashboard langsung ya, notifnya. Ini yang versi asli. Nah, ini yang versi aslinya itu ya. Mudah-mudahan benar-benar Kortim mengirimkan ya gitu ke semua pioners pengingat untuk melakukan go to KYC atau pergi ke aplikasi penyelesaian KYC ya, seperti itu. Oke, supaya semua orang bisa menyelesaikan KYC-nya dan bisa merasakan web 3 dan masuk dalam blockchain ya. Kebalikannya atau masuk ke dalam web 3 dan merasakan blockchain, seperti itu. Oke, ini dari Crypto Laken ini yang Pikortim. Nah, ini yang
di apa ya, yang kemarin-kemarin juga sudah dibahas ya sebenarnya. Jadi ada terus memperbarui di sini, Picor Team terus memperbarui serangan fitur baru untuk proses QC. Kayak yang semacam tadi itu, waktu beberapa lalu langsung ada juga opsi yaitu mengirimkan klarifikasi atau supaya tim referral kita mengkonfirmasi kita, membantu kita gitu kan melakukan KYC melalui WhatsApp. Udah pernah gua bahas itu di video sebelumnya. Nah ini yang terbaru yang tadi itu ya, ada tampilan dashboard gitu kan. Dalam beberapa hari terakhir katanya ada peningkatan yang signifikan dalam proses KYC, dan tim Picor terus memperbarui fitur baru untuk lebih memperkuatnya, terutama setelah memulai peninjauan banding perubahan nama untuk akun dengan KYC yang tertunda. Oke. Jadi yang tertunda itu diutamakan ya. Tim Picor telah menambahkan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk secara proaktif meminta peninjauan data QC mereka. Ya, ditinjau lagi kayak yang tadi itu. Hal ini memungkinkan pengguna yang menghadapi masalah selama proses QC agar profil QC mereka dievaluasi ulang, meningkatkan peluang mereka untuk disetujui. Ya, selain itu apa tuh? Kita geser dulu. Moderator baru-baru ini telah membahas beberapa kekhawatiran tentang upaya QC yang gagal. Menurut mereka, beberapa pioner mungkin tidak menerima undangan QC karena sistem mungkin telah menandai mereka sebagai pengguna yang sebelumnya ditautkan ke beberapa akun palsu. Ini ya seperti gue bilang gitu kan. Jadi itu bisa pengaruh. Ini pembahasan yang dulu banget bahkan ya. Gimana misalkan kita mau masuk ke hajatan ya, kalau orang atau tim referral kita aja nggak lulus QC. Makanya nih, bagi pioners baru ya, gua ngingetin sekali lagi, yang belum lulus QC jangan undang pioners dulu. Karena apa? Karena ya kita aja nih, misalkan gue pioners baru ya, kita aja kan belum jelas mendapat undangan QC, atau misalkan kita menggunakan kode referral siapa nih, misalkan gue menggunakan kode referral Pak Iwan ya kan, saudara gue. Nah di situ Pak Iwan tuh sudah lulus QC gitu kan, udah jelas mendapatkan undangan dari Kortim lah. Seperti itu kan. Nah terus udah migrasi. Kalau misalkan gue menggunakan kode referral Pak Iwan ya, gue bisa kebawa juga. Nah yang jadi masalah pernah terjadi di Basecamp ya, di Basecamp lah kita anggap. Di Basecamp itu pernah ada, jadi ada seorang teman juga gitu kan, yang ya pendatang lah gitu. Dia menggunakan kode referral orang Australia. Sampai sekarang itu masih pending ya. Karena apa? Karena orang Australia yang dijadikan kode referral dia nonton YouTube gitu kan, nggak mau tanya-tanya ke kita nih yang di Basecamp gitu. Akhirnya menggunakan kode referral yang orang Australia, dia sendiri aja nggak tahu tuh orang Australia aktif apa kagak gitu kan, dapat undangan dari Kortim apa enggak. Makanya kalau misalkan salah satu, kalau menurut gue ini pengaruh, sama seperti yang dikatakan oleh moderator ya gitu. Kita ulang di sini. Oke. Jadi khawatir moderator juga katanya. Ini ya, selain itu, moderator baru-baru ini telah membahas beberapa kekhawatiran tentang upaya QC yang gagal. Menurut mereka, beberapa pioner mungkin tidak menerima undangan QC karena sistem mungkin telah menandai mereka sebagai pengguna yang sebelumnya ditautkan ke beberapa akun palsu atau pelanggaran kebijakan. Nah, itu kan kalau akun palsu kan ya misalkan yang tidak aktif, atau akun robot, kita kan tidak tahu. Makanya kode referral atau tim referral kita tuh harus jelas ya gitu loh, harus yang sudah lulus QC gitu. Jadi kalau misalkan kita baru nih, jangan ngajak dulu, tunggu kita QC dulu, apalagi kalau sampai migrasi baru kita ajak ya gitu loh, sehingga kita sudah jelas keaslian kita tuh. Ngajak orang tuh udah pasti terima, seperti yang sering gua sampaikan nih bagi yang pioners yang baru gabung ya di channel Mang Adun. Itu sama kita masuk kondangan, ponakan gua ngundang ya gitu. Ini nggak apa-apa ya, gue ulang lagi karena penting bagi yang belum lulus QC. Kalau yang udah mah ya udah tau lah ya gitu. Ponakan gue ngundang ya kan, ngundangnya ke gue nih, Mang ngundang nih, Ning mau hajatan kapan, tanggal sekian misalkan. Gue dapat undangan ya kan, otomatis kan gue bisa masuk tuh. Nah terus kalau misalkan gue ngajak cewek gue nih misalkan ya,
atau ngajak mantan lah. Nggak canda ya gitu. Jadi misalkan gue ngajak cewek gue nih, ya kan, cewek gue nih nggak diundang sama ponakan gue langsung ya gitu. Nah tapi karena cewek gue nih ngikut gue yang sudah dapat undangan, itu bisa masuk bro, gitu loh ya. Ngerti ya, bisa dipahami soal ini. Ini kenapa dokter Cheng Diopan tuh perlu katanya soal QWC. Gue nggak apa-apa lah bicara panjang lebar soal ini, karena barangkali ada yang masih belum paham. Gue juga miris, kasihan gitu ya. Itu nambang lama gitu kan. Ya core team juga terus bekerja keras gitu. Kita juga sama. Mudah-mudahan tidak sampai salah langkah ya, seperti itu. Makanya cek lagi deh di channel Mang Adun ya, yang ada sudah dibuatkan soal QWC di playlistnya gitu. Itu banyak video yang udah gue bahas soal QWC khususnya gitu. Itu penting banget gitu buat disimak-simak lagi apa saja gitu kepentingan, atau adalah di sana judul-judulnya ya. Oke, kita lanjut. Menurut mereka, beberapa pioner mungkin tidak menerima undangan QWC karena sistem mungkin telah menandai mereka sebagai pengguna yang sebelumnya ditautkan ke beberapa akun palsu atau pelanggaran kebijakan. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, prosesnya ditunda sementara untuk peninjauan lebih lanjut. Oke, itu jelas ya. Selain itu, moderator juga mengungkapkan bahwa sistem memprioritaskan pelopor yang telah mengirimkan informasi QWC yang lengkap dan terverifikasi. Nah, terverifikasi itu seperti tadi gitu, keabsahannya itu benar-benar orang gitu, dan dibawa sama referral yang sudah lulus QWC juga. Itu lebih mempermudah jadinya. Oke. Terbukti bahwa tim Pikor melakukan upaya signifikan untuk mengatasi masalah tentang QWC dengan cara yang paling memuaskan dan mempercepat keseluruhan proses, terutama mengingatkan pertumbuhan jaringan yang cepat dan jumlah pengguna yang terus meningkat. Iya, banyak ya, kita tidak bisa pungkiri, banyak yang baru, intinya seperti itu. Nah, ini ada satu lagi informasi, nanti bakal gua simpulkan lah. Sementara ini kita baca dulu aja ya informasinya. Dalam sebuah wawancara dengan The Index Podcast, Dr. Nicholas Kokalis berkata, ada lebih dari 45 juta anggota aktif di jaringan Pi. Sekarang kami menyebutnya penambang. Kami sedang dalam tahap finalisasi, mau selesai ya, menyelesaikan QWC untuk mereka yang mentransisikannya ke mainnet. Mainnet yang Anda lihat di Block Explorer adalah mainnet yang sebenarnya. Ketika dibuka, ini akan berlanjut. Saat ini jumlah orang QWC melebihi 5 juta orang yang merupakan salah satu tujuan migrasi. Kita tahu kemarin-kemarin itu 5 juta ya, sekarang udah 5 juta lebih. Oke, gini gua simpulkannya, ini udah informasinya udah habis. Nah, untuk terus ninjau, sekalian juga ngingetin ya, bagi barangkali ada yang belum tahu gitu kan. Ini kan di sini misalkan ada yang dapat nih, untuk kita cek lagi QWC-nya. Itu jangan lupa ya, gua ngingetin apalagi buat yang baru-baru nih ya, buat yang baru nambang, belum ada sebulan, belum QWC, ngingetin banget gitu bahwasanya identitas harus asli ya, sesuai KTP. Nah, khususnya KTP sih gua sarankan, kalau yang lain gua nggak tahu lah ya gitu, khususnya KTP. Terus itu jangan rusak KTP-nya, karena apa? KTP-nya juga dipoto gitu loh. Terus saat memvideokan, karena kan kita video call nih ya, video call untuk ngetes kita orang atau bukan gitu, itu harus terang, di tempat yang terang. Bahkan kalau misalkan gelap, bantu dengan sinar HP misalkan, atau sinar apalah gitu kan. Nah itu, terus jangan berisik ya. Ini nggak apa-apa, gue ulang-ulang lagi karena menurut gue ini cukup penting. Makanya kenapa tadi awal gue nggak assalamualaikum dulu, karena gue tahu sih informasi soal QWC itu bisa dikatakan dikesampingkan oleh pioners yang sudah lulus QWC ya. Gue maklum soal itu, tapi tetap secara profesional harus gue sampaikan ya.
Karena apa? Karena ini akan sangat membantu kepada pioners-pioners yang lain yang di bawah kita lah, istilahkan yang sudah lulus QSC gitu kan. Ini akan sangat membantu gitu loh. Makanya gua akan tetap terus share informasi jika sekiranya itu ada manfaatnya, seperti itu ya. Oke, siap. Thank you buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun. Semoga videonya bermanfaat ya. Monggo kalau misalkan yang suka ya di like, di komen, di subscribe juga silahkan gitu. Dibagikan juga monggo ke siapa saja ya. Maksudnya ke media sosial yang Facebook atau WhatsApp silahkan. Oke ya, thank you, terima kasih buat semua yang like kos, yang stay selalu di channel Mang Adun. Yang baru gabung juga selamat bergabung ya. Gue Mang Adun, nanti dilanjut lagi di informasi Pioneer Talk yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.